Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku semua hari ini? Alhamdulillah ya. Nah, anakku sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan rutinitas kita. Nah, baik anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar matematika tentang bilangan bulat. Nah, adapun pokok bahasannya yang akan kita pelajari adalah mengenal bilangan bulat. Nah, anakku sekalian, kalau kita mendengar kata bilangan, berarti yang terlintas di pikiran kita adalah pasti berupa angka. Baik, saya berharap bahwa anakku semua bisa fokus dan mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Nah, di sekitar kita, anakku sekalian, ada banyak berbagai hal yang kita jumpai yang ada kaitannya dengan bilangan bulat. Seperti misalnya ketika kita sedang sakit, kita menggunakan termometer untuk mengukur suhu. Nah, penggunaan bilangan bulat jelas ada di situ tertera ada angka di atas 0 dan ada juga angka di bawah 0. Nah, kemudian dalam bursa efek ada pasar saham, di situ di layar ditampilkan ada kurs yang mengalami peningkatan nilai tukar dan ada yang mengalami penurunan. Itu ditandai dengan ada lambang plus dan ada lambang minus. Itu semua adalah merupakan contoh penggunaan dari bilangan bulat. Ada juga di peta anakku sekalian perbedaan suhu antar di suatu daerah, suhu yang kemarin dengan suhu hari ini, misalnya ditampilkan di situ juga angka berupa bilangan bulat juga. Nah, di mana lagi kita sering jumpai bilangan bulat? Di jalan raya. Ada marka jalan. Situ biasanya anakku sekalian ditampilkan atau dipasang di situ marka jalan maksimum batas kecepatan yang diharapkan untuk setiap pengendara. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari penggunaan bilangan bulat yang ada di sekitar kita. Nah, anakku sekalian, di SD, di jenjang sekolah dasar, kita semua sudah pelajari juga tentang bilangan bulat. Oleh karena itu saya berharap kita dapat mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik karena sudah ada dasar pemahaman kita di SD. Nah, adapun jenis-jenis bilangan bulat yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah ada bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan ada bilangan nol, anakku sekalian. Jadi ada 3 jenis bilangan yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, anakku sekalian, untuk mempermudah kita memahami ketiga jenis bilangan bulat tersebut, kita akan menggunakan media garis bilangan untuk menjembatani pemahaman kita pada hari ini agar mudah dipahami. Nah, coba kita lihat di slide, di gambar, ada 3 jenis bilangan bulat. Bilangan bulat positif itu areanya atau wilayahnya adalah yang ada di sebelah kanan sama dengan, atau dengan kata lain, semua bilangan yang berada di sebelah kanan sebelah kanan bilangan 0 itu adalah termasuk bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah semua bilangan yang ada di sebelah kiri 0. Sedangkan di tengah-tengahnya sendiri ada bilangan 0, anakku sekalian. Nah, untuk materi kita pada pembelajaran kita pada hari ini, kita hanya akan fokus di 3 bilangan ini saja, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0. Baik anakku sekalian, coba kita perhatikan
gambar ada salah satu contoh penggunaan lambang bilangan negatif dan positif. Bisa dilihat contoh penggunaannya yaitu di termometer. Nah, di situ tertera bahwa di gambar ada angka 27. Ada juga angka negatif 2 derajat. Berarti satu positif dan satu negatif. Ketika suhu 2 derajat Celcius di bawah 0, maka kita gunakan tanda negatif. Coba lihat anakku sekalian, termometer yang pertama itu 2 derajat di bawah 0, berarti negatif 2 derajat. Sehingga ditulisnya negatif 2 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk termometer yang kedua itu suhunya adalah 27 derajat Celcius di atas 0, maka kita gunakan tanda plus. Jadi suhunya adalah positif 27 derajat Celcius, atau biasa dibacakan saja suhunya adalah 27 derajat Celcius. Nah, anakku sekalian, itulah salah satu contoh penggunaan lambang bilangan negatif dan positif, yaitu dalam penggunaan alat termometer untuk mengukur suhu. Baik, anakku sekalian, bagaimana caranya membandingkan antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif, ataukah bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif itu sendiri? Maka kita akan kembali menggunakan garis bilangan untuk membantu kita mempelajari materi kita pada hari ini. Coba lihat mana yang lebih besar, antara -2 ataukah -5, atau negatif 2 atau negatif 5. Yang mana lebih besar anakku sekalian? Kita lihat di gambar di garis bilangan bahwa semakin ke kanan nilai dari bilangan tersebut akan semakin besar, sedangkan semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Nah, coba kita lihat anakku sekalian, negatif 2 itu berada di sebelah kanannya negatif 5. Berada di sebelah kanan negatif 5. Berarti negatif 2 itu lebih besar daripada negatif 5, karena kita lihat di garis bilangan semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin ke kiri maka nilai dari suatu bilangan tersebut akan semakin kecil.